Oke, berjumpa kembali di channel Papa Bertualang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasannya atau review ya, mengulas mengenai sebuah produk gimbal ya, gimbal stabilizer untuk kamera mirrorless ya, kamera mirrorless, DSLR atau kamera digital lainnya ya. Nah, ini saya sudah ada Zhiyun Crane M2S ya. Nah, ini ya, jadi seperti ini saya beli yang paket standar, bukan yang combo ya, jadi tidak dapat bonus tas dan lain-lain, hanya gimbalnya saja ya. Nah, ini bukan video unboxing ya, karena memang sudah saya unboxing, tapi kalau teman-teman mau lihat kira-kira dalam box pembeliannya itu dapat apa saja ya. Nah, dia agak sedikit unik memang kalau untuk packagingnya ya. Ini boxnya tadi kita geser dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia menggunakan jenis styrofoam begini ya, jenis busa begini. Nah, nanti dibuka di sini, baru nih nanti di dalamnya ada gimbalnya, kemudian ada buku garansi servis ya, kemudian di sini juga ada manual booknya, instruksinya, kemudian nah di sini yang fitur-fiturnya itu dapat kabel ya. Nah, ini kabel Type C to Type C ya, jadi bisa dihubungkan ke ponsel ya. Kemudian juga di sini, nah ini yang agak menarik nih, ini belum saya pakai sih, belum sempat saya tes. Di sini dia dikasihkan seperti aksesoris, ini nanti dipasangkannya di bagian lightningnya gimbalnya. Jadi ini warna-warni, color ball, jadi nanti cahaya yang dikeluarkan dari lampu LED-nya itu bisa berubah-ubah warnanya ya, bisa merah, kuning, hijau, biru sesuai dengan ini yang kita tempel nanti ya. Nah, nanti aja kita bahas ini. Oke. Kemudian di sini juga tadi diberikan ini ya, tuh dalam box ini ada kabel-kabel untuk charging ya. Tuh USB-A to Type C untuk charging, kemudian juga ada untuk yang lain ya. Type C to micro USB ya, untuk Android yang lama nih masih bisa dipakai nih ya. Ini nah, jadi karena gimbal ini bisa juga dihubungkan ke kamera, itu bisa ya, bahkan juga bisa dihubungkan ke beberapa jenis HP. Tapi tentunya kalau untuk digunakan di ponsel ya, nanti membutuhkan bracketnya ya gitu. Jadi kira-kira isi boxnya sih begitu saja. Nah, nanti langsung kita ini saja ya, kita buka untuk yang gimbalnya sih seperti apa. Ini saya singkirkan dulu aja deh box-box ini ya. Nah, untuk gimbalnya sendiri seperti ini ya. Ini sudah saya pasangkan extensionnya ya, ini monopodnya, tripodnya ya. Nah, jadi bisa ditaruh begini ya. Ini berguna untuk nanti kalau teman-teman ingin melakukan balancing ya. Nah, ini kebetulan sudah saya balancing ya, sudah saya balancing. Nah, di sini yang akan saya bahas ya, di sini saya ini base plate-nya ya, ini base plate-nya untuk yang dihubungkan ke kamera, tapi saya tidak langsung hubungkan kontak ke kamera. Nah, ini saya juga menggunakan ini apa namanya, base plate ya, quick release ya, quick release plate. Nah, ini adapter quick release dari Costa nih. Ini bagus sekali nih, jadi fleksibel sekali teman-teman ya, jadi tidak perlu buka pasang baut ini ya. Jadi saya menggunakan ini. Nah, ini kebetulan juga saya terinspirasi dari videonya ST Media ya, yang mereview mengenai bracket quick release dari Costa ini ya. Nah, ini kompatibel dengan Arca Swiss dan lain-lain nih ya, jadi enak nih pemakaiannya. Dan ini juga sudah saya pasangkan di base plate-nya ya, itu sudah saya pasangkan di kamera mirrorless saya. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalau motor ini 3-axis motor ya. Nah, kalau bicara spek, kemudian cara melakukan balancing segala macam, teman-teman sudah bisa saksikan videonya di channel-channel lainnya, karena sudah banyak yang membahas, dan ini termasuk salah satu gimbal mini yang memang powerful ya. Jadi sudah banyak reviewer baik lokal maupun luar negeri yang membahas mengenai gimbal ini ya. Ini kecil-kecil cabai rawit ini ya, jadi biarpun kecil ya, dan biarpun sebenarnya ini tidak dituliskan secara lengkap detail teknisnya, mampu mengangkut beban hingga berapa gram ya, tapi dalam pengetesan bahkan ini bisa mengangkat ya, menghandle kamera mirrorless ya, tentunya dengan lensa yang standar, bukan lensa yang tele yang besar ya itu ya. Jadi memang ini kecil-kecil cabai rawit ya, jadi
cukup direkomendasikan juga nih ya. Nah, kalau untuk penggunaan casual harian, nah, ini sudah cocok ya, sudah cukup sekali. Jadi tidak perlu gimbal yang profesional ya, yang harganya mahal sekali. Nah, ini menariknya lagi ya, memang ini kan sebenarnya sudah lama keluar ya. Jadi Zhiyun Crane M2S ini sudah lama keluar, mungkin sudah 2 tahunan lebih ya. Nah, dan juga sudah ada versi barunya M3S dan sebagainya ya. Nah, cuman dari sisi harga, budget yang teman-teman keluarkan ini sangat menarik ya, karena harganya sudah cukup terjangkau sekali. Teman-teman nanti silakan cek saja di marketplace ya untuk harganya. Jadi kalau hanya sekedar untuk kebutuhan stabilisasi ya, untuk ngevlog ya, jalan-jalan santai begitu ya, ini sudah cukup sekali teman-teman ya. Makanya juga saya memilih ini karena harganya sudah sangat affordable sekarang ya. Ya, meskipun kalau teman-teman mencari yang paket kombonya yang lengkap ya, yang dapat tas segala macam itu, bracket macam-macam itu, memang harganya masih agak cukup mahal, masih sekitar 4 jutaan ya. Tapi kalau untuk yang paket standar yang seperti saya beli ini, bahkan sudah di bawah 3 juta. Nanti teman-teman tinggal cek sendiri ya. Dan lagi-lagi ini bukan konten endorse ya teman-teman ya, karena saya membeli ini karena memang saya setelah saya semakin rutin menggunakan kamera mirrorless, nah jadi saya membutuhkan stabilisasi. Jadi akhirnya mau nggak mau saya harus membeli gimbal ini begitu ya. Nah, jadi kecil-kecil ini cabai rawit fiturnya ya standar ya. Nanti mode-modenya ada pan follow, ada pen axis dan segala macam. Nah, jadi untuk kebutuhan ngevlog, membuat video, nah ya ini sudah cukup sekali ya. Nah, jadi untuk kelebihan fitur dan segala macam, teman-teman bisa cek reviewnya ya dari channel-channel lainnya. Saya tidak akan membahas di sisi itunya ya. Jadi di sini saya lebih membahas kepada kalau bicara desain, bentuk ini sudah oke ya, cukup oke. Ya, materialnya juga lumayan solid ya. Digenggamnya juga terasa enak ini. Oke. Kemudian proses untuk melakukan stabilisasinya ya, untuk ini bagus ini, untuk kalibrasinya juga gampang ya. Terus apa namanya tuh, bicara soal ketahanan, nah ini juga cukup baik ya, daya tahan baterai cukup oke. Jadi ya bisa dibilang memuaskan lah ya untuk harga sekian. Kalau teman-teman mencari gimbal lain yang setara dengan ini, harganya memang rata-rata masih cukup mahal ya, masih di atas 3 juta lebih ya. Nah, sebenarnya sebelum saya memutuskan untuk mengambil Zhiyun Crane M2S ini, saya juga sempat tertarik dengan GRS3 Mini ya. Cuman saya lihat bandrol harganya cukup jauh ya. Kalau ini saya dapat kemarin itu waktu ada promo juga ya di Tokopedia, itu saya dapat sekitar 2,7 jutaan. Nah, untuk GRS3 Mini itu masih 4,8 jutaan, jadi cukup jauh selisihnya. Dan setelah saya compare ternyata tidak terlalu signifikan bedanya. Oke, memang kalau untuk yang RS3 Mini dia bisa dipasangkan macam-macam aksesoris tambahan ya. Nah, itu lebih lengkap lah sepertinya ya. Dan memang dari beberapa review juga positif, teman. Lagi-lagi tadi kalau saya compare dari sisi bandrol harga, menurut saya dengan budget yang limited ini lebih baik ya. Jadi begitu. Oke, nanti langsung kita akan tes ya. Saya akan tes Zhiyun Crane M2S ini menggunakan Sony ZV-E10 saya ya. Jadi ini sudah saya seimbangkan, sudah saya kalibrasi, sudah saya sesuaikan dengan kamera Sony ZV-E10 saya ya. Jadi ini sudah seperti ini. Nah, ya. Nanti tinggal kita tes seperti apa ya. Kemudian performanya bagaimana ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi pengetesan. Lanjut. Oke, untuk yang pertama saya akan mereview dulu feel-nya kalau kita nge-shoot ya menggunakan gimbal ya. Jadi feel pertama nih. Jadi kalau secara feel genggamannya tentu kalau menggunakan gimbal ini lebih mantap. Terus beberapa angle itu, mode shoot itu ya bisa dilakukan dengan gimbal dan dengan stabil. Tergantung nanti mode apa yang kita pilih ya. Karena di gimbal itu kan ada mode macam-macam mode ya. Ada pen follow ya, kemudian ada yang L begini, kemudian ada yang follow ya kemanapun gitu ya itu. Nah, jadi tinggal
diatur sesuai dengan modenya. Nah, ya. Nah, ini jadi kelebihannya kalau menggunakan gimbal. Jadi ada manuver-manuver tertentu atau gerakan tertentu itu hanya bisa dilakukan jika menggunakan bantuan gimbal seperti ini ya. Tuh, jadi kalau ke bawah, ke atas gini ya. Ini itu. Nah, ini sangat stabil sekali kalau menggunakan gimbal dibandingkan manual hanya menggunakan bantuan tangan kosong ya. Tentu hasil shootnya juga nanti akan berbeda. Oke, berikutnya saya akan bandingkan ya saat melakukan shoot video ya dengan menggunakan gimbal dan tanpa menggunakan gimbal. Oke, ini contoh ya saat saya meng-shoot video ya tanpa menggunakan gimbal ya. Jadi ini pure murni hanya menggunakan tangan ya. Kayak begitu ya. Nah, jadi kalau untuk posisi still ya, diam di tempat ya, tangan masih oke sih ya, menggunakan tangan saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya nih kita sambil berlari gitu ya, sambil berlari, nah ini baru ketahuan manfaat dari sebuah gimbal ya. Jadi biarpun misalnya di kamera itu sudah ada IBIS ya, ataupun OIS. IBIS itu adalah in body image stabilizer, OIS itu optical image stabilizer, tetap nanti fungsinya tidak akan bisa mengalahkan gimbal. Ini saya berjalan saja ya, kalau hanya mengandalkan tangan ini sudah kerasa guncangannya, apalagi kalau misalnya saya demo lari begini ya. Tuh ya, kelihatan sekali ya. Seperti itu ya. Jadi di kondisi seperti ini sangat dibutuhkan gimbal ya. Oke, ini saya akan buatkan konten ya saat melakukan POV ya, berjalan. Nah, ini kalau menggunakan gimbal ya, jadi stabil banget. Bagaimana kalau sambil lari? Nah, bahkan ini saya sambil lari pun aman ya. Jadi mau di naik turun, geser kanan kiri begini ya. Tuh. Ya, tuh. Jadi kalau menggunakan gimbal itu kelebihannya begini ya, sambil saya lari pun begini ya. Tuh, ini tetap stabil ya. Ini fungsi gimbal. Jadi kalau untuk konten yang bersifat dinamis ya, butuh pergerakan ya, kemudian ada banyak manuver, gimbal ini sangat-sangat worth ya, fungsinya sangat berguna sekali. Oke. Jadi gimbal ini berguna kalau memang kontennya itu bersifat dinamis ya. Contoh konten dinamis ya seperti POV gitu ya, yang ada pergerakannya, ada jalan, lari dan sebagainya ya. Jadi kalau menurut saya, apakah perlu untuk memiliki gimbal? Disesuaikan lagi dengan workflow teman-teman ya. Jadi untuk konten-konten tertentu memang perlu. Nah, kalau hanya memang kameranya lebih banyak digunakan untuk shoot di dalam ruangan dan kameranya bersifat statis ya, sebaiknya cukup menggunakan tripod saja ya. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman memiliki keduanya ya, baik itu gimbal ataupun tripod. Demikian sharing saya ya untuk ini gimbal dari Zhiyun ini yang bertipe M2 Crane ini ya. Jadi sini si kecil-kecil cabai rawit kuat ini ya untuk menghandle kamera mirrorless ya. Jadi demikian reviewnya, sampai bertemu di konten review berikutnya. Terima kasih.